Halo, assalamualaikum apa kabar sanak family, jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita mau pruning lagi, ambil ngecek bibit yang kita tanam kemarin. Takutnya seedlingnya tumbuh ya, itu tidak baik, nanti sambungannya akan kalah ya kalau seedlingnya yang tumbuh subur. Sambil kita pruning juga tipis-tipis kembali ya sanak family. Oke, sanak family, kita cek siapa tahu ada seedling yang tumbuh. Yuk. Nah, ini sanak family, kita ketemu satu yang kecolongan ya, seedlingnya tumbuhnya terlalu subur dan kita tidak tahu, bisa-bisa ini nanti kalah ya. Ini sudah terlalu besar ini. Ini ya, ini family, di batas sambungannya ini alpukat poam ya, alpukat ajaib. Nah, ternyata seedlingnya udah tumbuh subur. Langsung kita pangkas saja ya sanak family. Ya, langsung kita pangkas. Dan satunya sudah sangat besar ya batangnya. Jadi batangnya ini harus kita pangkas ya sanak family. Jika tidak, maka yang nanti yang tumbuh dominan ini seedlingnya, bukan sambungannya ya. Jadi nanti entrestnya itu akan kalah kalau kita tidak cepat potong. Jadi kita harus potong, sebenarnya sih harus rajin dikontrol ya. Nah, ini akibatnya tidak rajin dikontrol, jadinya lebih besar ya. Ya, ini kita potong saja lah ya. Ada dua tadi itu, kita potong dulu yang satunya. Ini sudah tidak mempan nih guntingnya ya, kita putar-putar. Oke ya, sudah bisa dipotong satunya. Satunya lagi nih, ada lagi satu ya. Nanti yang satunya kita potong juga ya. Yang satunya juga sudah besar ini. Tidak tahu nih kemarin bagaimana ceritanya, sampai bisa tidak terlihat ada seedling yang tumbuh sudah besar, hampir mengalahkan entrestnya. Mungkin karena seedlingnya ini ya, menggunakan biji dari lilin sinka. Jadi saya agak tertipu matanya. Saya pikir itu mungkin bibit lilin sinka yang ini yang saya tanam dari sambungan, ternyata itu lilin sinka yang seedling ya. Sementara sambungannya ini menggunakan poam gitu ya. Akhirnya untung tadi dicek lagi pas mau pruning ini kan, pruning bunga, nemu nih ternyata ada yang kelewatan gitu. Untungnya ini kita cek lagi ya sanak family. Ya, ini sanak family, kenapa kita harus rajin pruning di kebun-kebun yang dalam masa pertumbuhan vegetatif ya. Seperti ini kita ketemukan ranting yang sudah mengering dan pertumbuhannya kurang bagus ya, kita pangkas saja. Jadi begitu ya sanak family, kita harus rajin kontrol ya, agar pertumbuhan pohon-pohon yang kita tanam itu bisa maksimal. Kita pangkas yang pertumbuhannya tidak bagus, atau kita pangkas yang tumbuh dari seedlingnya. Yuk kita ke sana lagi. Ini juga kita pangkas ya sanak family, karena cabangnya masih terlalu dekat dengan permukaan tanah. Ini juga ya. Jadi kita potong cabang-cabang sekundirnya sanak family, yang dekat dengan tanah itu kita potong nanti supaya cabang primernya itu bisa maksimal pertumbuhannya ya. Jadi kita buat 50 cm dari permukaan tanah agar nanti mudah perawatannya ya sanak family. Nah, ini tadi sanak family, alpukat yang sudah kita pangkas, sudah kita pruning, dimana tadi batang bawah atau seedling itu pertumbuhannya tuh sudah melebihi
batang yang disambung gitu ya. Ini kalau telat sedikit saja batang yang disambung itu nanti akan kalah pertumbuhannya, bisa mati ya. Karena batang yang dominan tuh pastinya batang bawah, karena dia batang utamanya kan. Kalau boleh kita ibaratkan itu yang aslinya, sementara yang kita sambung itu yang numpang kan. Yang numpang yang kalah nanti, karena yang aslinya itu akan lebih dominan pertumbuhannya. Untung saja tadi kita cepat ya, telat juga sih, seharusnya itu baru muncul sudah kita potes supaya nanti pertumbuhan itu tidak terganggu. Biasanya pertumbuhan seedling itu lebih lebih dominan, pertumbuhannya akan lebih cepat. Sampai sudah sebesar itu tadi tuh kita pangkas saja sampai sulit kan. Nih sampai udah sebesar begini nih, tuh 2 lagi. Tuh memang kalau dari jauh kelihatan seperti lilin sinska, memang lilin sinska sih, cuman ini kan batang bawah, bukan yang ini ya, bukan yang sambungannya. Nah ini juga sampai sudah sebesar begitu. Tadi kita potong tuh sampai gunting pruning saya sudah hampir tidak mempan ya untuk memotong seedlingnya itu. Jadi kita memang harus rajin ya sanak famili untuk kontrol kebun, jangan sampai kita biarkan tiba-tiba nanti sambungannya itu bisa kalah atau mati. Jadi memang kontrol itu tidak bisa sekali 2 kali, harus rutin ya. Ya apa boleh buat kalau memang kesibukan kita ya. Kalau saya kan berkebun ini sambilan ya, bukannya utama. Jadi paling saya bisa ke kebun itu Sabtu Minggu, dan kebun saya bukan ini saja, bukan alpukat. Jadi kadang-kadang saya ngecek yang kebun lain, yang ini ketinggalan begitu. Jadi mau tidak mau memang harus dijadwalkan secara rutin untuk turun ke kebun supaya tidak ada yang ini. Kadang-kadang juga sudah ada yang mati, mungkin terkena jamur, saya tidak lihat, tidak tangani, tiba-tiba sudah ada yang mati begitu. Memang ada yang bilang berkebun itu tanam sekali panennya berkali-kali. Iya, panennya berkali-kali, tapi ngerawatnya juga harus berkali-kali ya. Jangan tanam terus datang-datang udah mau panen, wah gawat itu. Jadi emang kita tidak bisa menelantarkan kebun begitu saja ya, harus rutin. Memang banyak juga ya tantangan menanam alpukat ini, tidak semudah seperti tanaman yang lain ya. Ada banyak halangan dan hambatannya, apalagi lahan saya ini kan dulu bekas kebun karet unggul ya. Jadi kebun karet unggul saya itu kemarin tuh terkena zap ya, jamur akar putih. Jadi banyak yang tumbang karena zap itu sulit diidentifikasi ya, tiba-tiba saja udah tumbang baru kita tahu. Nah sepertinya alpukat ini juga rentan terkena zap itu ya, jamur akar putih. Jadi saya agak-agak bagaimana gitu mau melanjutkan menanam ini, kayaknya tantangannya besar gitu, hampir-hampir menyerah jadinya dibuatnya. Oke sanak famili, itu tadi kegiatan kita hari ini. Terima kasih sanak famili telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe dan ingin belajar bersama, silahkan subscribe channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.